Hai, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Friendly Turnip, NIM 3202 4220 17. Saya dari jurusan Pendidikan Antropologi Universitas Negeri Medan. Di saya akan menjelaskan proyek tentang antropologi sosial budaya, dan yang dimana yaitu saya mengambil topik yaitu antropolog Indonesia, yaitu Amri Marjali, yaitu karyanya Antropologi dan Kebijakan Publik. Yang pertama saya akan menjelaskan biografi tentang Amri Marjali. Amri Marjali lahir pada 11 Desember 1942 di Selungkang, Swaluntu, Sumatera Barat. Dan pada masa itu pada pendudukan Jepang di Indonesia. Ia juga merupakan guru antropologi sosiokultural di Departemen Antropologi FISIP Universitas Indonesia dan di Academy of Malay Study Malaya, Malaysia. Dan riwayat pendidikannya yaitu yang pertama S1-nya yaitu jurusan antropologi pada tahun 1969 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan yang kedua S2-nya itu Magister Antropologi pada tahun 1983 di Universitas Canberra, Australia. Dan Amri Marjali juga mendapat penghargaan gelar doktor atau doktor filsafat dari yang sering dipopuler disingkat dengan PhD dari Universitas Boston, Massachusetts, Amerika Serikat pada tahun 1992, dan dikenal sebagai antropolog Indonesia karena karya-karyanya, dan saya akan menyebutkan 3 karya populer dari Amri Marjali. Yang pertama itu Antropologi untuk Sekolah Menengah Umum, yaitu pada tahun 1999. Dan yang kedua itu Antropologi dan Pembangunan Indonesia pada tahun 2005. Dan yang ketiga yaitu Antropologi dan Kebijakan Publik 2012. Baik, ya saya akan menjelaskan buku ini. Yang pertama yaitu buku ini terbagi atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu Dinamika Antropologi Indonesia, terdiri dari bab 1 yaitu relevansi antropologi bagi Indonesia, dan bab 2 yaitu antropologi dan kebijakan publik, berisi uraian tentang perkembangan ilmu antropologi yang sudah demikian jauh khususnya di Indonesia. Dan sehingga pada akhirnya terlihat bahwa kajian kebijakan secara sadar bahwa pemikiran dasar dari kedua bab ini tidaklah hal yang baru. Dari bab pertama dari bagian kedua ini yaitu klasifikasi tipologi komunitas desa di Indonesia adalah tentang cara bagaimana ahli menyederhanakan gambaran masyarakat dan budaya yang begitu beraneka ragam di Indonesia. Dan bab kedua dari bagian kedua ini yaitu agricultural evolution dan share poverty, tentang 2 konsep yang pernah dilakukan oleh sarjana antropologi terkenal Clifford Geertz pada tahun 1963. Dan selanjutnya juga bagian ketiga dari bagian kedua ini yaitu integrasi sosial komunitas dalam kasus komunitas tradisional Dayak, membahas perubahan sosial ekonomi yang terjadi pada komunitas pedesaan Dayak di hutan pedalaman Kalimantan. Dan bagian selanjutnya dari bagian kedua ini yaitu peran serta masyarakat desa dalam pembangunan di Indonesia. Dalam bab ini juga dibahas tentang intervensi pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan terhadap hal awal kehidupan internal masyarakat desa. Dan pada bagian kelima yaitu tentang program penyebaran teknologi tepat guna di pedesaan melalui pesantren.
Dalam bab ini juga dijelaskan bahwa masalah faktor sosial kultural yang menjadi bidang kajian antropologi. Bab yang pertama dari bagian ketiga ini yaitu dampak sosial ekonomi dari komersialisasi hutan terhadap masyarakat desa hutan. Dan dari bab ini juga diketahui bahwa pada pemerintahan Orde Baru adalah ramah terhadap modal asing dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia. Dan bab kedua dari bagian ketiga dari buku ini yaitu membahas tentang program pembinaan masyarakat desa hutan. Dan hal ini dalam buku ini dijelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan dituntut setelah pemerintah mempelajari dampak negatif dari sepak terjang perusahaan pemegang hak perusahaan hutan. Atau selanjutnya bab ketiga dari bagian ketiga buku ini menjelaskan tentang hukum adat dan komersialisasi hutan di luar Jawa pada masa Orde Baru. Kekurangan perencanaan dan persiapan pemerintah dalam kebijakan komersial hutan dan alam tropika pada masa awal Orde Baru pada akhirnya menuai juga dampak negatifnya. Dari buku ini juga dijelaskan bahwa hutan-hutan alam tropika yang semula diasumsikan sebagaimana lahan kosong tidak berpenghuni, ternyata pada pemiliknya yaitu penduduk asli yang sudah berdiam di tempat itu sejaknya. Bab 4 dari bagian ketiga buku ini menjelaskan bahwa tentang konflik hak ulayat di kawasan HPH. Apabila komersialisasi hutan tropika sudah berkembang menjadi konflik antar penduduk lokal dengan PHH tentang tanah ulayat, pemerintah biasanya tidak punya institusi khusus untuk menyelesaikan hal itu, karena dalam penyusunan kebijakan eksploitasi hutan memang tidak terpikirkan tentang hal tersebut. Dan bab kelima yaitu dari bagian ketiga buku ini menjelaskan bahwa konflik tanah hutan di pedalaman Kalimantan. Dari buku ini dapat dijelaskan bahwa diperlihatkan bagaimana asal mula konflik, tuntutan penduduk lokal dan keterlibatan pihak luar. Dan bagian ke-6 dari bagian ketiga dari buku ini menjelaskan bahwa satu program rehabilitasi hutan di Pulau Jawa, yaitu apa yang disebut sebagai program perhutanan sosial atau social forest.